Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Risma Handayani. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Saya merupakan mahasiswa tingkat 2 semester 3 Prodi Sarjana Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan GCS, TTV atau tanda-tanda vital, dan juga antropometri. Baik, adapun tujuan dari dilaksanakannya pemeriksaan GCS, TTV, dan antropometri ini sendiri adalah yang pertama ada GCS, di mana GCS ini berfungsi untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Yang kedua ada TTV atau tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital yang kita periksa di sini adalah yang pertama ada nadi, respirasi, blood pressure, tekanan darah, dan juga suhu. Kemudian ada antropometri, di mana pada pemeriksaan ini kita akan mengecek tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan pasien. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Bintang? Iya. Baik, saya cek dulu ulangnya Bu ya. Oh iya, benar Ibu Bintang. Nah, perkenalkan Bu, nama saya Perawat Risma. Saya adalah perawat yang akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang ini. Kali ini kedatangan saya kemari untuk memeriksa GCS, TTV, dan juga antropometri Ibu. Baik Bu, pemeriksaan GCS ini berfungsi untuk mengecek tingkat kesadaran Ibu. Kemudian TTV atau tanda vital, di mana yang akan saya cek adalah nadi Ibu, tekanan darah, suhu, dan juga aspirasi Ibu atau pernapasan Ibu. Ibu kemudian ada antropometri, di mana yang akan saya cek adalah tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan Ibu. Apakah Ibu setuju Bu? Setuju. Baik, tindakan ini mungkin memerlukan waktu sampai 10-20 menit. Apakah sebelumnya Ibu ingin ke toilet terlebih dahulu? Tidak. Oke. Baik, bisa saya mulai saja yang tindakannya ya, Bu? Pada pemeriksaan GCS yang akan dinilai ada 3, yaitu yang pertama ada respon refleks membuka mata, yang kedua respon refleks verbal, dan yang terakhir adalah respon refleks motorik, di mana yang pertama akan saya periksa adalah respon refleks membuka mata. Ketika respon refleks membuka mata ini ada 4 skor. Yang pertama, skor yang tertinggi adalah 4, di mana klien atau pasien bisa membuka mata secara spontan. Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana skor-skor tersebut dapat diberikan terhadap pasien. Skor tertinggi adalah 4, di mana pasien dapat langsung spontan membuka mata ketika didatangi oleh seseorang. Baik, skor ketiga itu ada ketika pasien membuka mata ketika diberi rangsangan suara. Bu. Baik, untuk skor kedua ada ketika diberikan rangsangan nyeri pada ujung kuku jempol klien, maka klien akan membuka mata. Baik, itu yang terakhir atau skor 1, ketika dipanggil atau dengan respon apapun, klien tidak membuka mata. Baik, kemudian hal selanjutnya yang akan saya periksa dalam pemeriksaan GCS ini adalah pemeriksaan respon verbal, di mana respon verbal ini terdapat 5 skor, di mana skor terbaik adalah 5, di mana seorang klien dapat merespon apapun yang ditanyakan oleh perawat dengan benar.
Kemudian respon 4, apabila klien menjawab dengan bingung. Respon untuk skor ketiga, apabila respon klien tersebut tidak nyambung. Skor 2 untuk apabila klien merespon dengan tidak jelas, dan skor 1 apabila klien tidak merespon. Baik Ibu, nama Ibu siapa? Bintang. Ibu lagi di mana sekarang Ibu ya? Rumah sakit. Berikut adalah termasuk contoh skor 5 untuk pemeriksaan GCS pada respon verbal. Sekarang saya akan menunjukkan apabila klien diberikan skor 4. Ibu, nama Ibu siapa? Bintang. Ibu ada di mana sekarang? Di rumah sakit. Selanjutnya untuk pemberian skor 3, di mana klien menjawab secara tidak nyambung. Ibu ada di mana sekarang? Bintang. Nama Ibu siapa? Rumah sakit. Selanjutnya pemberian skor 2 untuk klien dengan menjawab tidak jelas. Ibu, nama Ibu siapa? Nggak tahu. Ibu di mana sekarang? Lupa. Kemudian terakhir adalah untuk respon 1, skor 1, di mana klien tidak merespon sama sekali. Ibu di mana sekarang? Nama Ibu siapa? Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan refleks motorik, di mana yang akan dinilai adalah ada 6 skor. Skor tertinggi adalah 6. Klien atau pasien diberikan skor 6 apabila dapat melakukan gerakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh tenaga medis. Ibu bisa tolong angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, turunkan. Baik, selanjutnya untuk pemberian skor 5, maka klien ketika diberikan rangsangan sentuhan akan menepis tindakan tersebut. Diberikan skor 4 apabila klien menghindar terhadap rangsangan. Diberikan skor 3 kepada klien apabila ketika memberikan suatu gerakan, klien akan melakukan fleksi abnormal. Ibu tolong angkat tangan kanannya. Kemudian diberikan skor 2 apabila klien melakukan ekstensi abnormal. Kemudian diberikan skor 1 apabila klien tidak merespon. Ibu tolong angkat tangan kanannya. Baik, setelah pemeriksaan GCS tersebut selesai, maka hal selanjutnya akan diperiksa adalah TTV atau tanda-tanda vital, yaitu nadi, respirasi, tekanan darah, dan juga suhu tubuh. Baik Ibu, nadi Ibu 110/80 ya Bu. Kemudian yang akan saya lakukan sekarang adalah pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan nadi, dan juga pemeriksaan pernapasan Ibu. Baik Bu, saya bersihkan dulu ketiak Ibu dulu ya.
suhu klien, pastikan suhu di termometer berada di titik 35 derajat Celcius. Bapak akut ya ini Bu ya. Baik, sementara menunggu suhu Ibu, saya akan mengecek nadine pernapasan Ibu ya Bu ya. Ibu bernafas seperti biasa Ibu. Baik Ibu, untuk lagi Ibu 80 kali per menit dan nafas Ibu 20 kali per menit ya Bu ya. Ini sih Bu, saya angkat ya. Suhu Ibu 36 derajat Celcius. Itu normal ya Bu ya. Kemudian selesai mengecek suhu pasien, kita harus segera untuk membersihkan alat termometer ini sebelum dimasukkan kembali ke alatnya. Bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Setelah itu, buang alkohol swab ke dalam mangkok, lalu masukkan termometer kembali ke tempatnya. Baik, pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan antropometri, di mana yang akan diperiksa di sini adalah tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar lengan pasien. Baik, sekarang saya akan mengukur berat badan Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan Ibu naik ke timbangannya. Baik, berat badan Ibu 55 kg. Sekarang saya akan membantu untuk mengukur tinggi badan Ibu. Bisa dipegang Bu. Tinggi badan Ibu 158 cm. Sekarang saya akan mengukur lingkar lengan Ibu ya Bu ya. Lingkar lengan Ibu 21 cm. Kemudian ketika tindakan telah selesai, catat hasil GCS, TTV, dan juga antropometri tersebut di dalam sebuah kertas. Kemudian lepaskan APD, buka kembali tirai yang telah ditutup tadi ketika persiapan lingkungan, kemudian cuci tangan. Pemeriksaan Ibu telah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pemeriksaan tadi? Baik-baik saja. Iya, nanti saya akan kembali lagi sekitar pukul 11 untuk memeriksa tensi Ibu dan memberikan Ibu obat nih Bu ya. Iya. Sekarang saya pamit terlebih dahulu. Permisi ya Bu ya. Iya.